Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah latihan supaya sehat secara jasmani. Hari ini saya akan memberikan tip tentang kesehatan mental bagi kaum usia emas. Nah, ini kesehatan mental ini sesuatu yang penting. Sudah sejak tahun 1992 di sini World Federation for Mental Health, jadi suatu di dunia sudah mulai lebih memperhatikan tentang kesehatan mental. Bahkan ada Mental Awareness Week, selalu satu minggu mempersiapkan tentang dan membahas tentang kesehatan mental. Itu ada yang di bulan Mei, ada yang di bulan Oktober di berbagai negara berlainan. Memiliki mental yang sehat itu ada suatu hak asasi manusia yang mendasar supaya kita bisa mengembangkan pribadi dan juga komunitas dan juga sosial ekonomi, bukan hanya secara fisik saja sehat tapi mentalnya juga sehat. Hari ini saya membahas bukan tentang sakit mental lalu pengobatannya apa, bukan, karena saya bukan seorang dokter untuk itu, tapi kita akan belajar tentang tips supaya bagaimana lebih sehat secara mental. Nah, apa yang disebut dengan kesehatan mental? Definisinya itu apa? Ini oleh World Health Organization, WHO, atau Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan mentalnya itu, nanti ini saya beri penjelasannya itu panjang. Yaitu apa? Keadaan sejahtera di mana seorang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan bermanfaat, mampu membuat keputusan yang tepat, dan dapat kontribusi terhadap komunitasnya. Lah ini secara garis besar, kok banyak, saya jelaskan satu persatu apa itu, supaya lebih jelas. Jadi yang pertama, orang yang sehat mental, yaitu yang pertama dalam keadaan sejahtera. Kita tahu sebagai manusia kita mau sejahtera itu datangnya dari mana? Datangnya kita sebagai orang Kristen tahu damai sejahtera itu disebutkan oleh di dalam Yohanes 14:24, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, itu Tuhan Yesus yang mengatakan, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita tahu damai sejahtera yang sejati bukan datangnya dari dunia, bukan datangnya si A, si B, si C, tapi damai sejahtera sejati itu datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, tidak diberikan oleh dunia. Lalu kembali lagi, tolong itu tadi definisinya. Jadi tadi damai sejahtera. Lalu dikatakan orang yang sehat mental itu apa? Dikatakan sadar akan kemampuannya sendiri. Kita tahu kita semua di dunia ini, semua orang ada kelebihannya. Semua orang ada kekurangannya sendiri. Tapi orang yang sadar akan kemampuannya sendiri ini, dia sadar, aku ada kekurangan, tapi enggak menjadi minder. Apa? Kalau ada kekurangan, belajar dan belajar dan belajar. Berapapun umurnya, terus belajar, memperlengkapi diri sendiri. Dan kalau sudah kemampuannya ada, enggak menjadi sombong, rasupanya hidupnya itu di langit. Bukan, kita juga kalau sudah mampu, kita ini tidak sombong. Karena Tuhanlah yang tahu segala sesuatu, kita manusia bagaimanapun juga ada batasannya. Kita ada kelebihan dapat menolong orang lain, dapat hidup kita memuliakan Tuhan. Lalu yang lain, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal.
Kita hidup di dunia ini bukan di surga, tentu ada tantangan. Tentu ada macam-macam yang membuat kita ini kurang senang. Ada karena perlakuan orang lain yang gak baik. Pada orang yang berbuat jahat, ada yang orang tidak etis, dan orang menyakiti kita dan keluarga kita. Dan karena ada juga karena musibah, karena perang dan lain sebagainya, membuat orang bisa tertekan dan stres. Tapi orang yang sehat mentalnya ini dapat mengatasi tekanan hidup yang normal. Salah satu tekanan hidup normal seluruh manusia di dunia ini akan mengalami ada orang yang dikasihi itu meninggal dunia. Kehilangan orang yang dikasihi dapat diatasi. Karena apa? Tahu dari 1 Petrus pasal 1 ayat 24 sampai 25, sebab semua orang yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan bagi kamu. Manusia tidak ada satupun hidup kekal. Kehidupannya seperti rumput, cepat hilang. Dan kita pun ada suatu waktu akan meninggal. Tapi firman Tuhan itu selama-lamanya. Jadi ada tekanan, ada kehilangan, tetap bisa maju bersama Tuhan. Lalu kembali lagi ke definisinya yang lain itu. Tadi selain itu warna-warna saya beli warna supaya kelihatan apa? Dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat. Orang yang sehat mental itu bukan orang yang setiap hari hanya leye-leye, buat sesuatu yang tidak berguna, tapi hidup normal dan bermanfaat, bekerja secara produktif bermanfaat. Jadi dengan kata lain, dia ini berapa umurnya pun, dia ini masa kecil dan kita usia emas pun masih bisa berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi Sang Pencipta kita. Saya mengunjungi satu ibu 96 tahun. Dia ini dulu misionaris di Indonesia cukup lama. Dia sehat mentalnya, bermanfaat. Dia mengatakan pada saya sekarang ini nggak bisa berbuat banyak. Tapi apa? Dia di rumahnya ini ada buku, besar bukunya. Ditulisi nama-nama, dia nyebutkan ada nama-namanya orang yang tiap hari dia doakan. Jadi ini orang yang ini berguna, produktif, berdoa untuk orang-orang, tidak membuat waktunya ini dibuang sia-sia. Lalu kembali lagi apa? Sehat mental itu apa? Mampu membuat keputusan yang tepat. Jadi orang yang membuat keputusan itu enggak gegabah. Gak menuruti emosinya, wah emosi ini lagi gak enak, lu ngomong sak ceplos-ceplos ngamuk-ngamuk pada seluruh dunia. Itu adalah tidak sehat. Itu adalah orang yang membuat keputusan itu tepat, itu dipikir apa yang terbaik. Dia pikir sejauh mana aku bisa membantu. Dia ini adalah orang yang tidak tergesa-gesa dan tidak dikuasai oleh emosi. Jadi bagaimana keputusan yang diambil itu tepat, tidak salah, tidak berdasarkan emosinya, tidak gegabah. Jadi dengan kata lain, orang yang bijaksana, orang yang membuat keputusan itu berkata atau berbuat dipikir dulu dengan matang, sesuai kehendak Tuhan atau tidak, berguna untuk masyarakat atau tidak, berguna untuk nama Tuhan dimuliakan atau tidak, atau hanya ceplos-ceplos marah-marah dan lain sebagainya. Lalu definisi lainnya, dapat berkontribusi terhadap komunitasnya. Jadi orang yang sehat mental itu bukan hidup untuk diri sendiri, tapi hidupnya ini bisa berbagi
untuk orang lain, berkontribusi terhadap masyarakat. Selama kita masih diberi nafas oleh Tuhan, kita hidupnya ini tadi salah satu itu apa? Produktif dan bermanfaat, bisa berkontribusi. Nah, itu definisi menurut WHO. Sekarang kita melihat bagian yang kedua. Apa hal-hal yang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental? Kesehatan mental ini adalah faktor-faktornya ada gangguan kesehatan mental. Gangguan ini bisa memengaruhi suasana hati seseorang, pikirannya. Gangguannya itu ada depresi, salah satu gangguan bisa kecemasan, bisa macam-macam dan lain sebagainya. Kalau saya tidak mau panjang lebar, ini di sini Mayo Clinic menyebutkan gangguan kesehatan mental secara umum diduga disebabkan oleh berbagai faktor. Mayo Clinic ini adalah suatu klinik yang sangat terkenal di Amerika Serikat, banyak mengadakan research. Dan bagaimana risetnya itu baik. Mengatakan kesehatan itu ada beberapa faktor, yang satu genetik atau keturunan. Dikatakan gangguan mental sering terjadi pada orang yang keluarganya atau saudara sedagingnya menderita gangguan mental, ada genetik tertentu meningkatkan resiko terkena gangguan mental. Dan situasi hidup yang dihadapi seseorang ini bisa memicunya, lalu ada gangguan mental. Lalu hal yang lain menurut Mayo Clinic adalah lingkungan sebelum lahir. Jadi itu apa? Ada faktor stres lingkungan sebelum dia lahir, itu ada macam-macam. Kadang karena di kondisi peradangan atau racun karena alkohol atau obat-obat terlarang atau macam-macam hal selama masih dia itu di dalam kandungan yang bisa memicu kesehatan mental. Lalu Mayo Clinic mengatakan karena kimia dalam otak. Di sini disebutkan neurotransmitter, yaitu kimia otak secara alami membawa sinyal ke bagian lain dari otak tubuh seseorang. Lalu ketika jaringan syaraf yang melibatkan bahan kimia itu terganggu, fungsinya dari reseptor di otak ini bisa berubah, menyebabkan depresi dan gangguan emosi lainnya. Kalau seperti itu, maka butuh ada obat dari psikiater untuk membantu. Faktor lain yang mengganggu resiko gangguan mental ini macam-macam, banyak sekali. Saya tidak bisa memberikan secara garis besar, nanti bisa terlalu lama. Nah di sini tapi saya memberikan sejenis beberapa lain, yaitu katanya situasi kehidupan yang penuh tekanan seperti masalah keuangan, kematian orang yang dicintai, juga termasuk kondisi medis yang dialami, mungkin ada penyakit-penyakit tertentu, lalu mungkin ada kerusakan di otak akibat cedera karena jatuh atau bagaimana, dan pengalaman traumatis seperti dalam pertempuran, peperangan. Lalu juga karena orang terlalu banyak merokok, terlalu banyak alkohol, obat-obat terlarang, dan juga riwayat kekerasan atau penelantaran waktu masih anak-anak, juga sedikit teman, tidak ada teman yang mau berteman dengan dia, dan juga gangguan mental sebelumnya. Ini secara garis besar. Lalu komplikasinya, ini ada komplikasinya. Ini adalah dapat dari berbagai sumber ya. Di sini ini bukan dari saya, dari berbagai sumber tentang itu. Gangguan mental yang tidak dibereskan waktu kecil ini dibawa terus sampai dewasa, bahkan sampai lansia pun terus berkembang. Maka perlu dihadapi. Ini komplikasinya kadang dikaitkan dengan gangguan mental antara lain meliputi tidak bisa bahagia dan juga hidup nih kok nggak bahagia dan nggak bisa nikmat.
ada konflik keluarga, konflik dengan siapapun juga, dengan si A, si B, kesulitan berrelasi dengan orang lain. Dengan si A bertengkar, dengan si B bertempur, dengan si C juga marah-marah, nggak bisa hidup harmonis. Lalu juga dia mengalami isolasi sosial karena bertengkar dengan orang siapapun yang dia temui. Jadi terisolasi karena orang nggak mau lagi dengan dia, mengundurkan diri. Lalu tidak orang karena begitu dia seringkali juga masalah dalam pekerjaan sehingga dia juga tidak bisa masuk kerja dan juga lain sebagainya. Lalu juga ada masalah hukum dan keuangan, lalu juga ada kemiskinan dan juga tempat tinggal, menyakiti diri sendiri, merugikan orang lain, dan bahkan ada orang yang bahkan menyakiti karena sudah terlalu terisolasi, akhirnya mau bunuh diri dan membunuh orang lain. Juga kekebalan tubuhnya makin lemah dan dia ini lebih sering sakit-sakitan, penyakit jantung, dan kondisi yang lain-lainnya. Nah itu secara komplikasinya seperti itu. Saya akan lari ke satu yang dikatakan oleh seorang Kristen. Di sini dia mengatakan gangguan mental itu Carl Benso, psikiater di Fasilitas Kristen, ini menunjukkan gangguan mental ini secara garis besar saja, secara emosi itu seperti apa supaya kita dapat lebih mengerti. Dia ini orangnya sering merasa takut, cemas, depresi, gampang marah, dan merupakan gejala emosi yang paling mudah terlihat. Orang kok tiba-tiba marah, dengan si A marah, dengan si B marah, dengan si C marah, seluruh dia marah. Ini adalah ada gangguan. Lalu orang yang ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, perasaan bersalah berlebihan, kurang motivasi, perasaan hidup tidak layak untuk dijalani, dan juga khawatir, dia kesepian karena nggak ada teman, lalu kewalahan dan suka iri hati dengan si A, si B. Loh, orang kok itu begitu, bukannya bersyukur dengan orang tapi suka iri. Merasa tertolak, ditelantarkan, sulit mengatasi emosinya. Loh, bukannya tertolak karena orang takut dengan dia, karena dia tukang marah. Jadi orang menghilang dari dia. Jadi dia lalu merasa tertolak. Cepat marah, tidak ada alasannya. Musuhnya itu banyak gitu ya. Dia yang memusuh membuat diri sendiri yang musuh. Perubahan suasana hati yang ekstrim, naik turun. Ini menurut para ahli yang parah tadi itu Carl Benso. Lalu ada gejala kognitifnya itu apa? Semuanya nihilistik, semuanya sia-sia, negatif, semuanya memandang dunia itu negatif, kritis, semuanya dihakimi si A, si B itu salahnya ini itu. Pikirannya terlalu memegahkan diri sendiri yang berlebihan, malah ada yang terlalu ceria. Pandangan diri yang berlebihan, kepercayaan diri terlalu tinggi, mungkin merupakan tanda gangguan distorsi pikirannya. Lalu terobsesi dengan suatu topik, mungkin dia sukanya bicara tentang topik tertentu, mungkin tentang kematian atau agama. Lalu keterampilan pengambilan keputusan yang pengaruh. Tadi sudah saya katakan orang sehat mental itu kalau membuat keputusan itu bisa baik. Orang kesehatan mental terganggu, nggak bisa mengambil keputusan yang baik. Lalu sulit konsentrasi. Pikiran tidak biasa dan tidak logis, delusi, tidak kemampuan mengatasi masalah atau stres sehari-hari, tidak berprestasi seperti biasanya, seperti orang nggak bisa bekerja dengan baik, sana sini bekerja ini selalu dikeluarkan, nggak bisa seperti itu. Fisiknya bagaimana? Tidurnya sulit, nggak bisa tidur. Energinya juga kurang, nafsu makannya juga berkurang, ada yang asik makan terus, ada yang nggak bisa makan, lalu tidak menjaga kebersihan pribadi, kelelahan, ya ini dia sulit tidur, meningkatnya penurunan tidur, lalu ada bisa dengar suara-suara yang nggak didengar orang lain, orang yang nggak bisa tenang di dalam hidupnya, lalu ada penyakit macam-macam somatis, yaitu tentang
sakit perut, sakit punggung, sakit otot ini, otot itu, lalu juga dan lain sebagainya. Tingkah lakunya, yaitu dia tingkah lakunya di dalam sehari-hari juga berubah. Dia bisa bahkan melukai orang lain, bahkan melukai diri sendiri. Dia bisa menarik diri dari orang lain dan teman lain sebagainya. Lalu menggunakan bisa alkohol dan lain-lainnya. Juga berlebihan di dalam bekerja. Ada yang tadi nggak bisa bekerja, tapi ada yang berlebihan. Lalu juga ada orang yang sering mengabaikan pekerjaan rumah tangganya, tidak bertanggung jawab. Ada orang yang juga sering ini rambut-rambutnya dicabut-cabuti, penurunan rutinitas perawatan diri, dan juga ini banyak menggunakan layar televisi, layar HP, itu hidupnya di sana. Sering sedih dan konflik. Dan gejala rohani merasa tidak berdaya, putus asa, malah ngomel-ngomel sama Tuhan, tidak semangat doa, tidak semangat baca Alkitab, tidak semangat mendekatkan diri pada Tuhan. Hidupnya itu tidak berpusat pada Tuhan, tidak berpusat pada Alkitab. Pandangan hidupnya negatif, terpuruk, dan lain sebagainya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan untuk sehat secara mental? Yang harus dilakukan di sini ini kita melihat dari State of the World Report ini hasilnya mengatakan di dunia ini mana negara yang paling sehat mentalnya. Banyak orang mengira negara yang paling bahagia itu negara yang paling sehat. Ternyata menurut State World Report ini dikatakan yang paling sehat ini ternyata Republik Dominika. Loh, Republik Dominika ini di mana? Di dekat Karibian di situ. Ini dikatakan paling sehat. Yang kedua itu adalah Sri Lanka. Loh, orang kaget negara kok seperti itu bagaimana? Ternyata penelitian menunjukkan ada 3 hal yang membuat orang ini mempengaruhi kesehatan mentalnya. Yaitu apa? Hubungan keluarga inti dan hubungan kalau Kristen hubung keluarga Allah. Jadi ini ada hubungan dengan orang lain. Ini orang yang sehat mentalnya ini hubungan baik dengan keluarga inti, hubungan baik dengan keluarga Allah. Jadi di sini ini dia bukan orang yang tukang marah-marah ABCD semua orang, tapi punya hubungan baik dengan orang-orang di dalam keluarganya dan di keluarga Allah. Nah, jadi yang kedua dalam penggunaan HP. Ini menurut penelitian ini orang yang sehat mental itu apa? Dalam penggunaan HP-nya dia ini bisa bijaksana, membantu diri sendiri, bisa bagaimana mengendalikan. Tahukah teman-teman, Indonesia ini tahun 2025, jadi tahun ini dinobatkan negara yang paling banyak menggunakan HP. Loh, juara olimpiade penggunaan HP di seluruh dunia Indonesia yaitu lebih dari 6 jam. Ini bukan bekerja dengan HP, orang yang bekerja dengan HP itu lain. Tapi penggunaan HP untuk hal-hal yang tidak berguna itu apa? Ya nonton TikTok. Untuk apa? Untuk HP-HPan ngirim-ngirimi berita-berita ke seluruh dunia. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat tapi membuang waktu, bukan bekerja, bukan untuk pelayanan, tapi penggunaan untuk menonton dan penggunaan yang tidak berguna. Kecuali untuk apa? Rame-ramein itu semua. Nah, ini Indonesia terjelek. Ini dalam dari State of Mobile. Disebutkan 2024 Indonesia nomor 1. Coba kita mengubah, menggunakan dengan yang sebijaksana mungkin. Yang posisi kedua itu Thailand dan Argentina posisi yang ketiga. Lalu bagaimana supaya sehat mental? Makan makanan yang bersih, bergizi dan sehat. Menurut Mental Health of the World Report,
ada makanan yang kurang baik, yaitu apa? Ultra processed food. Ultra processed food itu apa? Supaya dihindari, yaitu makanan yang banyak mengandung pengawet, pewarna, perasa, dan supaya ini apa? Makanannya ini lebih enak dan bertahan lebih lama. Contoh ultra processed food itu apa yang lebih banyak, lebih baik dihindari menurut para ahli adalah apa? Es krim, loh semua orang suka es krim toh. Yaitu ham, loh itu orang suka ham. Sausage, yaitu juga chip itu ya, jadi coklat chip apa macam-macam, pokoknya chip dimakan itu ya. Yang juga roti yang diproduksi secara massal, sup-sup instan seperti Indofood dan lain sebagainya, sereal yang banyak pemanisnya, minuman karbohidrat yaitu seperti Coca-Cola, waduh enaknya itu ya, minuman beralkohol. Nah ini dikatakan bisa mengganggu kesehatan mental. Nah ini jadi lebih baik makanan yang sehat, lebih banyak yaitu sayur dan buah-buahan. Lalu dari Mental Wellness Initiative tahun 2025 ini ada penemuan juga mengatakan untuk supaya sehat mental itu apa? Kita harus ada pelatihan ketahanan. Ini kita di sini pelatihan pertahanan itu apa? Olahraga. Setiap orang harus perlu olahraga. Ya ini kita di sini bersyukur Ibu Lilian mengajarkan pada kita setiap kali pertemuan kita di rumah juga harus ada olahraga. Lalu yang kedua dikatakan memerangi mikroplastik di otak. Nah, jadi apa mikroplastik? Plastik ini jangan sampai ke otak kita. Kalau plastiknya terlalu banyak di otak kita, lebih banyak bisa cepat demensia. Dan di sini nih mikroplastik itu bisa datangnya dari mana? Mikroplastik itu datangnya bisa dari macam-macam yang alat yang kita gunakan. Masak-masak jangan pakai sotil, pakai apa yang banyak plastiknya, termasuk telenan dan lain sebagainya. Ini bisa masuk ke paru-paru, ginjal, darah. Dan mikroplastik ini juga dikatakan orang ini yang memakai banyak mikroplastik, plastik 6 kali lebih tinggi dalam sampel otak penderitanya bisa lebih cepat demensia. Dan juga di sini ini mikroplastik ini juga banyak dikatakan banyak digunakan di dalam kemasan ini, makanan ini banyak plastiknya, ini kurang baik. Peneliti mengatakan kurang baik. Dan bahkan dikatakan minuman kita ini di mana-mana botol minuman apa itu lebih baik kalau bisa pakai gelas, jangan pakai botol-botol plastik, kurang baik, itu mengganggu nanti untuk kita sendiri. Gunakan juga ini kalau bisa mikroplastik dikurangi di dalam kehidupan kita. Juga hal yang lain kita berusaha secara sadar memerangi kesepian. Loh, lah tadi dikatakan orang nggak sehat mental, nggak bisa ada hubungan baik toh. Tadi kan nama orang tukang marah, tukang ngomel, tukang marah-marah. Jadi karena itu makanya nggak ada orang yang mau dengan dia. Jadi sadar memerangi kesepian. Bagaimana? Mengubah diri sendiri. Aku harus diubah bagaimana caraku bicara, bukannya ketemu si A langsung wah si itu salah-salahnya ini semua seluruh dunia ini yang salah. Nah, jadi nggak ada orang yang mau berteman. Jadi di sini kita belajar juga di sini bisa bergaul, makan bersama. Di sini kita ini di kaum usia emas ada nanti selesai selalu ada makan bersama. Kita bisa bersama dengan orang, berbagi hidup dan lain sebagainya. Lalu bisa sadar diri, bertanggung jawab pada dirinya, merawat dirinya sendiri. Sekarang terakhir tentang beberapa firman Tuhan. Ayat membantu orang menang terhadap berbagai tantangan hidup. Orang yang menang berbagai tantangan hidup itu ada beberapa ayatnya, saya nggak bisa membaca semuanya, saya akan baca yang pertama. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dialah yang berjalan di depanmu, Dia akan menyertai engkau, dan Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah cemas.
Kita mempunyai hidup di sini, ada Tuhan, dikatakan apa? Berjalan di depan kita. Dia menyertai, tidak membiarkan kita, tidak meninggalkan kita. Maka jangan takut, jangan cemas. Lalu ada ayat yang lain tentang yang membantu orang yang menang atas depresi. Susah gimana? Ini banyak Alkitab di situ. Di Mazmur, di yang pertama saya bacakan Mazmur 34:18. Orang-orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kalau kita berseru-seru pada Tuhan, Tuhan mau mendengarkan dan melepaskan kesesakan kita, maka kita berdoa pada Tuhan. Ayat-ayat ada yang lain yang dapat membantu orang menang atas kekhawatiran. Bagaimana ini kalau hidupku banyak khawatir? Nah, situ ada beberapa ayat, saya bacakan salah satu, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan tahu rancangan kehidupan untuk kita semua. Kita ini nggak usah khawatir, kita ini bisa mempunyai masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Ada ayat-ayat Alkitab membantu kita menang atas perfeksionis. Ada orang itu sukanya ini semuanya harusnya sempurna. Di sini ada beberapa ayat Alkitab, saya baca yang satu, Mazmur 18:33. Dialah Allah, dialah yang mengikat pinggangmu dan dengan keperkasaan dan membuat jalanku sempurna. Bersama Tuhan kita dapat dengan Tuhan memimpin kehidupan kita. Manusia nggak bisa sempurna, tapi dengan Tuhan. Jadi kita ini saya nggak bisa membanding yang lain, waktu saya sudah habis. Tapi di sini saya akan mengatakan orang yang ada masalah mental itu harus ada satu grup orang yang membantu. Siapa? Ada dokter, ada juru rawat, ada psikiater, ada juga konselor, ada apoteker, anggota keluarga, hamba Tuhan, teman-teman semua bersatu membantu orang yang mengalami gangguan mental. Dan kita kalau ada teman mengalami gangguan mental, dirinya sendiri carilah bantuan. Nah, kita di sini kita harus melibatkan Tuhan dalam segala macam kehidupan kita supaya bisa menang. Karena Tuhanlah bukit batuku, Mazmur 18 ayat 3, kubu pertahananku dan menyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku dan tanduk keselamatan, kota bentengku. Terima kasih, Tuhan berkati.